Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana huda wa rahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, para pencinta Al-Quran dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali. Kali ini dalam edisi pelajaran ilmu tajwid, pelajaran ilmu tajwid. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masih melanjutkan tentang sifat-sifat huruf pada bagian yang kedua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan hidayah, taufik, inayah, nikmat kesehatan walafiat, sehingga kita bisa menghirup udara segar dan kita juga bisa belajar ilmu tajwid pada kesempatan kali ini. Kemudian sholawat dan salam semoga dan selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir, di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kaula muda yang saya banggakan, anak-anak generasi Al-Quran yang saya sayangi, yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini kita akan masih melanjutkan tentang sifat-sifat huruf. Pada perjumpaan yang lalu kita sudah singgung, kita sudah mulai pelajari tentang sifat-sifat huruf pada bagian yang pertama. Apa itu sifat-sifat huruf? Sifat-sifat huruf adalah sesuatu yang melekat, sesuatu yang menempel, sesuatu yang ada dan menjadi ciri khas pada huruf. Ini tentu akan ada korelasi dengan makharijul huruf. Sifat-sifat huruf yang kita ucapkan ini akan terlihat nanti tempat-tempat keluar huruf atau makharijul huruf. Begitu juga dengan keluar huruf secara sempurna, maka akan terlihat sifat-sifat huruf. Nah, kedua inilah yang kemudian saling mempengaruhi dan saling memberikan sebuah pengaruh yang baik. Sifat huruf, kemudian juga makharijul huruf, maka akan menjadikan sebuah huruf yang kita baca adalah benar. Apalagi yang kita baca ini adalah Al-Quranul Karim, Al-Quran yang sangat mulia. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan, anak-anak generasi Quran yang saya sayangi, yang saya cintai. Pada perjumpaan yang lalu sudah kita pelajari bahwasanya sifat-sifat huruf itu terbagi dua. Sifat-sifat huruf itu ada dua macam. Yang pertama adalah sifat huruf yang dinamakan dengan lahadidun. Sifat-sifat huruf lahadidun adalah sifat-sifat huruf yang memiliki lawan-lawan sifat huruf. Artinya ada lawan dari sifat tersebut. Ya. Kemudian kesempatan kali ini akan kita lanjutkan, yaitu sifat huruf yang dinamakan dengan laisa lahadidun, yaitu sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Tidak memiliki lawan dari sifat tersebut. Ya, sekedar mengingatkan, di episode yang lalu kita sudah mempelajari sifat huruf yang dinamakan dengan sifat huruf lahadidun, sifat huruf yang memiliki ada perlawanannya, diantaranya misalnya sifat huruf al-hamas. Hamas itu artinya samar. Maka kemudian memiliki perlawanannya adalah al-jahar atau al-johir, yaitu adalah jelas. Kemudian
Ada lagi sifat huruf yang kedua dari sifat huruf lahadidun, sifat yang memiliki lawan adalah asyiddah. Syiddah itu artinya keras, ya. Kemudian nanti ada lawannya adalah ar-rakhawah. Rakhawah itu artinya lembut, ya. Rakhawah itu artinya lembut. Kemudian ada lagi sifat huruf yang dinamakan isti'la. Isti'la itu artinya terangkat atau mengangkat pada ketika kita melafalkan suara atau huruf-huruf hijaiyah, lalu nanti lawannya adalah istifal, artinya menurun. Itu adalah sifat-sifat huruf lahadidun. Kemudian ada lagi dari sifat huruf yang lahadidun yang memiliki lawan itu adalah al-itbaq. Ya, al-itbaq itu artinya menutup. Ya, kemudian lawan ada al-infitah, artinya membuka. Kemudian ada lagi sifat huruf yang kelima yang memiliki lawan adalah al-izlaq, ya, dan lawannya adalah al-ismat. Kalau al-izlaq ini artinya mudah, gampang. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tersebut terasa keluarnya dengan begitu mudah. Tetapi ada juga huruf-huruf yang ketika kita keluarkan begitu susah, begitu berat. Itulah yang namanya yang sifat huruf al-ismat. Nah, itu adalah sifat-sifat huruf lahadidun yang sudah kita pelajari pada perjumpaan yang lalu. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaulah muda serta anak-anakku generasi Al-Quran yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya sayangi. Kali ini kita akan lanjutkan tentang sifat huruf laisa lahadidun. Sifat huruf, ya, sifat huruf terbagi dua, lahadidun, kemudian ada laisa lahadidun. Ya. Nah, yang kali ini akan kita pelajari adalah sifat huruf yang laisa lahadidun. Sifat tersebut tidak memiliki perlawanannya, tidak ada antonimnya, lawannya. Lawan kata tersebut, ya. Ini sifat laisa lahadidun. Kita langsung saja. Yang pertama yaitu yang disebut dengan sofir. Sifat huruf sofir. Sofir itu artinya suara huruf yang tertahan saat keluar. Sofir. Sofir, ya, artinya tertahan. Suara yang kita keluarkan tertahan, tidak begitu lepas. Bahkan ada satu lagi menyebutnya, ada lagi yang mengatakan bahwa sifat huruf sofir ini artinya seperti kita menyuarakan bunyi-bunyi suara unggas. Ya, suara, ada satu desis yang terdengar itu. Ada suara angin, ya, yang seolah-olah ini adalah suara-suara unggas. Nah, sifat huruf sofir, sifat huruf yang suara tertahan ini apa saja hurufnya? Yaitu huruf za, huruf sa, dan huruf so. Ya, bisa kita rasakan za, sa, so. Ketika kita mengucapkan bunyi-bunyi huruf tersebut, ini ada satu suara yang tertahan, ya. Mungkin sudah kita pelajari pada ketika kita sedang mempelajari makhorijul huruf untuk mengetahui makhrajnya atau mengetahui cara keluarnya. Kita bisa lafalkan misalkan za, zi, zu, baz, zan, zani, zazna, minal muzni, zani, zan, zani, za, muzi, zan, zani, za, gitu, ya. Za, zi, zu. Kemudian yang sa, 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 itu ada suara yang tertahan ketika itu. Sa, si, su, bas, san, sani, sasna, minal musni, musi, san, sani, sa, ya. So,
so si subas, son soni sosna, minal musni musi son soni so za sa. Nah, itu adalah sifat huruf yang dinamakan shafir, artinya suara yang tertahan, ya. Baik para pemirsa, para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para pencinta Al-Qur'an, selanjutnya dari sifat huruf laisa lahadidun yang tidak memiliki lawan, ya. Laisa tidak memiliki lawan. Artinya tidak memiliki lawan sifat, ya. Tidak ada kebalikan, tidak ada antonimnya gitu. Berbeda dengan di sifat huruf lahadidun, ya. Yang kedua adalah qalqalah. Yang pertama adalah shafir, yang kedua adalah qalqalah. Ya. Apa itu qalqalah? Qalqalah itu artinya suara yang memantul, menggema, ya. Kalau di amplitudo, di mic itu di mic pengeras suara itu ada alat itu namanya ya semacam echo lah begitu, pantulan, ya. Huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu hurufnya huruf ba, huruf jim, ya. Ba, jim, dal, to, kemudian qaf, ya. Ba, jim, dal, to, dan kemudian qaf. Makanya untuk memudahkan huruf qalqalah itu kita buat dengan kalimat baju di toko. Baju di toko. Untuk memudahkan mengingat saja. Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, huruf qaf ini adalah huruf-huruf yang memantul, yang menggema ketika kita membacakan, apalagi huruf-huruf ini berada di akhir kata, di akhir ayat, ya. Kemudian yang harus diketahui juga bahwasanya nanti qalqalah juga ada yang disebut qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Sugro artinya kecil, kubro artinya besar. Qalqalah sugro, qalqalah kecil, qalqalah kubro, qalqalah besar. Yang dimasukkan besar kecil di sini adalah kalau qalqalah sugro pantulannya tidak terlalu besar, ya, sederhana saja. Kalau qalqalah kubro ini pantulannya lebih menggema. Apa yang membedakan kubro dan sugro, besar dan kecil? Kalau huruf qalqalah, huruf ba, jim, dal, to, dan qaf ini, baju di toko ini, hurufnya sakinah, sukun, mati, maka termasuk qalqalah sugro. Kalau misalnya huruf-huruf qalqalahnya yang dengan terhimpun dengan kata baju di toko, ini hurufnya hidup, ya. Apakah itu fathah, kasrah, dhammah, itu artinya hidup. Maka pantulannya akan lebih besar, makanya disebut qalqalah kubro, ya. Kita ambil contoh misalnya di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ahadun di situ, hidup, ya, berarti tanwin. Di situ ketika kita wakafkan, kita berhentikan, maka akan ada pantulan yang begitu terdengar, begitu memantulnya begitu berat, besar, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu qalqalah kubro karena di somadu adanya domah situ. Lam yalid itu sugro, kecil karena sukun. Walam yulad, so qalqalah sugro. Walam yakul lahu kufuwan ahad, itu kubro, ya. Iqra di surat Al-Alaq ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qafnya hidup, ya. Itu qalqalah kubra. Khalaqal insana min 'alaq. Qalqalah kubra, ya. Baik,
kembali lagi, sifat huruf yang kedua, yang sifat hurufnya adalah laisa lahadidun, yang tidak memiliki lawan, tidak memiliki antonim, tidak memiliki kebalikannya, yaitu adalah qalqalah. Qalqalah adalah suara yang menggema, suara yang memantul. Suara yang menggema atau memantul ketika huruf-huruf tersebut ada di akhir ayat atau di akhir kata, di akhir kalimat. Ya, qalqalah terbagi dua, qalqalah sughra, qalqalah kubra. Kalau qalqalah sughra adalah huruf-huruf qalqalahnya bertanda sukun atau mati atau sakinah. Kemudian qalqalah kubra adalah apabila huruf-huruf qalqalah, huruf-huruf yang terhimpun dalam kata baju di toko adalah hurufnya adalah hidup, apakah itu tandanya fathah, kasrah, doma ataupun tanwin. Baik saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan, anak-anakku generasi Quran yang saya sayangi. Kita akan lanjutkan sifat huruf yang ketiga, yang ini merupakan laisa lahadidun, yang tidak ada lawannya, adalah sifat huruf inhirab. Ya, inhirab yang ketiga ini. Apa itu inhirab? Inhirab itu artinya memalingkan, membelokkan ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Apa yang kita belokkan? Lidah kita, lisan kita ketika mengucapkan huruf-huruf tersebut. Hanya ada dua huruf, yaitu huruf inhirab itu adalah lam dan ra. Ya, inhirab artinya memalingkan. Hurufnya adalah lam dan ra. Misalkan ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al pada saat menyebutkan lam itu seolah-olah ada yang kita palingkan, yang kita geserkan. Boleh kita palingkan ke kiri atau boleh kita palingkan ke kanan. Ya, ini memang sifat huruf lam dan ro ini adalah sifat huruf inhirab. Begitu juga ro, ya. Nanti akan ada kelanjutan. Ro memiliki sifat yang lain, ya. Dan ingin saya sampaikan di sini bahwasanya sifat huruf itu memiliki beberapa sifat, ya. Mungkin lebih, ya, semuanya akan lebih dari satu sifat huruf. Seperti tadi, misalkan nanti huruf ro misalnya, nanti selain di inhirab nanti akan ada pada sifat huruf takrir, nanti akan kita lanjutkan pada poin berikutnya, ya. Baik, yang ketiga adalah sifat huruf inhirab dari sifat huruf laisa lahadidun, sifat yang tidak memiliki lawan. Baik, kemudian kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat, sifat huruf dari laisa lahadidun adalah lin atau layin. Ya, lin. Atau layin, ya. Lin. Artinya apa? Lin atau layin artinya adalah lembut, halus, ya, lembut, halus, pelan, ya, ringan. Ini ada hurufnya, ada dua, huruf waw dan huruf ya. Bainakum dinukum. Ketika kita menyebutkan waw, waw ya waw yang sukun atau iya yang sukun, ini dengan lembut, tidak usah menggunakan tenaga besar, tidak membutuhkan energi yang besar, ya, karena sifat huruf waw dan iya ini adalah sifat hurufnya adalah lin, artinya lembut, halus, ya. Saya kira sangat mudah untuk memahami sifat huruf lin yang keempat. Kemudian yang kelima, sifat huruf dari laisa lahadidun, sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu takrir. Yang kelima adalah takrir. Apa itu takrir?
Takrir artinya adalah bergetar. Bergetar ini terdapat pada huruf ro. Ro. Nah, sama saja ro-nya. Tapi ingat, getaran pada huruf ro tidak lebih dari 1 kali. Tidak usah seperti menunjukkan ro, ro, ro. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Nah, salah itu. Itu lebih dari 1 kali getarannya. Ro-nya getarannya juga cukup 1 kali dan juga tidak berlebihan. Ya. Takrir artinya bergetar. Ketika kita menyebutkan huruf tersebut ada 1 getaran. Yang dimasukkan di sini adalah huruf ro. Ya. Baik, kita lanjutkan para kaula muda yang saya banggakan, hadirin yang saya hormati, dan anak-anak generasi Al-Quran yang saya cintai, yang saya banggakan. Selanjutnya yang keenam dari sifat huruf laisa lahadidun adalah tafasyi. Tafasyi ya, yang keenam. Apa itu tafasyi? Tafasyi itu artinya menyebar ya. Maksudnya menyebar adalah apabila kita menyebutkan huruf tersebut, ini ada 1 suara yang tersebar ya, seolah-olah memancar gitu ya. Huruf apakah itu? Huruf shin. Shin besar yang sini ada tanda, ada titik 3 ya. Sha, shi, shu ya. Sha, ingat ini adalah huruf shin ini bukan huruf syafatain ya, bukan huruf bibir ya, tetapi termasuk ke dalam huruf lisan ya. Hanya oleh karena itu tidak perlu ketika kita menyebutkan bunyi shin atau sha tidak harus menggetarkan bibir, karena sha bukan huruf syafatain ya. Jadi a'udzubillahi minasyaiton, bibirnya biasa saja, tidak usah digoyang-goyangkan karena ini bukan huruf syafatain, bukan huruf bibir, tetapi hanya bunyi yang kita lahirkan dari lidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan ya gitu ya. Itu adalah bunyi huruf shin yang sifat hurufnya adalah tafasyi, artinya menyebar. Kemudian kita lanjutkan yang ke-7 dari sifat huruf laisa lahadidun adalah istitalah. Istitalah ya. Kita ambil ke atas saja ya. Istitalah. Apa itu istitalah? Istitalah artinya memanjangkan suara. Sembari atau sambil nanti tepi lidah yang kita gesekkan ya. Lihat nomor 7. Istitalah ya. Artinya memanjangkan ya. Sifat huruf istitalah yaitu hurufnya adalah huruf do. Do. Coba kita rasakan sendiri. Do. Pada saat menyebutkan huruf do, ini ada lidah yang kita tepi lidah kita gesekkan ya pada bagian geraham kiri kanan itu, sembari memanjangkan do secara tidak langsung ada panjang, apalagi diberikan memang huruf tersebut ada di tanda-tanda mad ya. Kita akan rasakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do ya, penyebutan do ini karena memiliki sifat istitalah, memanjangkan
suara, memanjangkan suara ketika kita menyebutkan huruf tersebut ya. Dadidu bad, dhanil dadna, minal mudni mudidan dhanil da, gitu ya. Baik, dan yang terakhir sifat huruf laisa laha didun adalah gunnah ya. Gunnah itu artinya dengung. Huruf-huruf yang dengung itu adalah huruf nun dan huruf mim. Terutama huruf nun dan mim ini apabila bertanda tasdid ya. Ketika nanti inna di situ terjadi ada satu khaisum ya. Padahal huruf nun sendiri makhorijul hurufnya bukan dari hidung ya. Makhorijul hurufnya tidak dari hidung, tetapi ini termasuk huruf lisan sebenarnya, lidah ya. Tetapi ketika nanti huruf nun bertanda tasdid itu akan terjadi gunnah, dengung. Seolah-olah nanti ada yang dari khaisum, hidung. Inna, pembuktian bahwasanya khaisum, dengung rongga hidung atau tidak. Ini kita bisa tutup hidung kita. Inna, itu ketika hidung kita pencet, kita tutup, maka akan terjadi dengung. Begitu juga wa mimma. Nah, itu adalah huruf yang keluar dari hidung atau khaisum yang dibacanya adalah gunnah ya. Baik, saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, generasi muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Demikian sifat-sifat huruf bagian yang kedua yang pada saat ini, yang kali ini yang kita pelajari adalah sifat huruf yang tidak memiliki lawan atau yang disebut dengan laisa laha didun, yaitu ada 7. Yang pertama adalah sifat huruf sofir, artinya adalah suara yang tertahan saat keluar. Kemudian yang kedua adalah qalqalah, artinya menggema, memantul. Lalu sifat huruf yang ketiga adalah dari sifat laisa laha didun adalah inhiraf, memalingkan ya, mengesampingkan. Yang keempat adalah sifat huruf yaitu lin artinya lembut, halus. Yang kelima adalah takrir itu artinya bergetar. Kemudian sifat huruf yang keenam adalah tapashi artinya menyebar. Kemudian ada sifat huruf istitalah, memanjangkan, dan sifat huruf gunnah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, para pencinta Al-Quran dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan kita mempelajari sifat-sifat huruf, kita akan semakin bisa mengetahui ciri-ciri dari setiap huruf-huruf yang kita baca. Kemudian juga kita akan tahu dari mana huruf-huruf tersebut akan dikeluarkan atau dari makhorijul huruf. Sehingga dengan makhorijul huruf yang tepat, sifat huruf yang benar, maka ini yang kita baca akan menjadi benar dan sempurna. Tetap semangat belajar Al-Quran, tetap semangat mempelajari ilmu tajwid. Kita akan lanjutkan nanti pada pelajaran-pelajaran tajwid di materi-materi yang akan datang. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.